Aduh, Ustadz, itu hanya sebatas ucapan. Hati-hati kepada kita. Kita beriman kepada Allah dasarnya apa? Ucapan. Apa ucapan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kita konsep Islam itu paling gampang. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Silahkan bekerja sama dalam bidang pendidikan, silahkan. Silahkan bekerja sama dalam bidang sosial kemasyarakatan, silahkan. Silahkan bekerja sama dalam pemerintahan, silahkan. Silahkan bekerja sama dalam bidang ekonomi, silahkan. Tapi dalam segi ketauhidan kita kepada Allah, kita harus menjaga akidah dan ketauhidan kita. Tetap kalimat la ilaha illallah, lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan sampai. Jangan alasan yang namanya itu bertetangga, dengan alasan satu pekerjaan, dengan alasan satu yang namanya itu organisasi, sehingga kalimat tersebut terucap dari lisan kita, maka sungguh itu dapat merusak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep Islam itu sebenarnya gampang, lakum dinukum waliyadin. Tak ada toleransi dari segi yang namanya itu akidah dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada kita tak usah kita ikut-ikutan, ya, mengistimewakan malam pergantian tahun itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat ajaran Islam. Terkadang saya melihat banyak kita, terkadang umat Islam, begitu malam pergantian tahun kita berupaya lek-lekan malam, ya, menunggu malam pergantian tahun, ya. Jam 11:30 sudah sibuk disimpan tuntungan, sudah sibuk yang namanya itu di lapangan Merdeka. Ya apa ya sebenarnya ini? Ya, merayakan itu. Barang siapa ikut-ikutan merayakan hal tersebut, sungguh dia telah jatuh kepada perbuatan yang sama dengan mereka-mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi kepada kita sekalian, ya, jangan bahasa. Ada bahasa seperti ibu ini bilang, tahun baru kan semua merasakan tahun baru. Natal kan mereka saja. Natal dan tahun baru adalah serangkaian kegiatan-kegiatan mereka sesuai dengan keyakinan mereka di dalam tatanan beragama menurut mereka. Kalau kita sebagai umat Islam, mana awal kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dilanjutkan dengan hari raya Aidil Fitri. Jadi kepada kita udah sukikan aja, tak usah kita latah-latahan. Ustaz, kami udah ada rencana manggang-manggang kan Ustaz. Malam tahun baru nanti kami bakar-bakar, karaoke-karaokean kan Ustaz. Kami ingin nama itu berpesta pora, bersuka cita menyambut datangnya tahun 2023. Luruskan niat kita, luruskan. Innamal a'malu binniyat. Bukan tak boleh, boleh dalam artian apa? Kumpul dalam satu keluarga, panggil ustadz untuk berceramah di situ, memberikan yang namanya itu motivasi ibadah kepada kita. Adakan muhasabah diri. Apa itu muhasabah diri? Introspeksi diri kita. Bahwasanya di akhir tahun seperti ini, manusia nanti akan digolongkan kepada 3 golongan manusia. Yang pertama ada namanya manusia yang rugi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang rugi? Mereka yang tahun ini sama saja dengan tahun sebelumnya. Kenapa rugi? Karena mereka telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Asr selalu diingatkan, wal asri, demi masa, demi waktu, demi zaman. Innal insana lafi khusr. Manusia rugi, manusia takor, manusia bangkrut. Kenapa? Menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali. Jadi kalau kita tidak mau merugi, 4 aja kita lakukan. Yang pertama, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang pertama beriman,
Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga saling mengingatkan dalam kebenaran. Dan yang keempat saling mengingatkan di dalam kesabaran. Inilah yang bakal mendapat keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama orang rugi, yang kedua orang beruntung. Siapa itu orang beruntung? Orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ibadahnya, akhlaknya semakin mengalami peningkatan dari masa ke masa. Inilah orang beruntung dalam pandangan Allah. Dan yang terakhir orang yang celaka. Siapa itu celaka? Orang yang tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Jadi mengawali daripada tema pertama, mari sama-sama jamaah sekalian, tak usah kita latah-latahan mengikuti apa yang mereka lakukan, ya, menyalakan petasan, meniup trompet, pasang-pasang lilin di depan rumah, lelean dengan cara bakar-bakaran, ya, masak lontong, ya. Kau masak lontong biasa tahun baru. Nanti ada perayaan kita masing-masing. Udah ada kita umat Islam. Banyak perayaan kita sebagai umat Islam. Sabarlah. Ada tanggal 1 Muharram, silahkan kita ingin merayakan tahun baru kita. Tahun baru umat Islam 1 Muharram. Silahkan tanggal 1 Syawal, silahkan kita berhari raya. Insya Allah tahun ini hari raya jatuh pada tanggal 23 April 2023. Ada hari raya kita tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Silakan kita bersuka cita selama 4 hari tersebut. 11, 12, 13 Zulhijjah merupakan hari tasyrik. Silahkan tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Silakan tanggal 27 Rajab ada perayaan Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita umat Islam punya perayaan. Namun terkadang kita saja yang enggan melaksanakannya. Jadi yang pertama jamaah sekalian kami ingatkan, ayo sama-sama, ya. Artinya apa? Hati-hati jaga tauhid kita, jaga akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan tidak ikut-ikutan, dengan tidak yang namanya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai syariat daripada ajaran Islam. Tapi Ustaz gimana Ustaz kalau seandainya kebetulan suami saya itu mu'allaf loh Ustaz, mertua masih non muslim, keluarga masih non muslim. Luruskan niat kita, luruskan niat kita. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan tergantung pada niatnya. Kalau kita harus berkunjung ke rumah mertua kita yang beda akidah dengan kita, niatkan kita bersilaturahmi, hablum minan nas, menjaga hubungan sesama manusia. Tapi jangan congok kali, ya. Jangan congok artinya apa? Apa yang disuguhkan habis. Masa ayamnya dia, ayamnya namanya itu ayam kampung. Lihat siapa yang memotongnya, ya. Siapa yang memotongnya? Apakah seorang muslim, apakah seorang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerti aturan dalam penyembelihan? Katakanlah diberi ikan emas dipajak, apakah wadahnya steril dari hal-hal yang dapat merusak daripada kesucian daripada makanan tersebut? Makanya jangan congok kali saya bilang, ya. Makanya terkadang saya pribadi pun terkadang dilema juga. Kenapa saya kata dilema? Saya pribadi mertua saya cuma muslim, ya. Dari keluarga mertua saya laki-laki semua naik ke atas ke bawah, yang namanya itu paman, bibi, uak semua masih non muslim. Makanya setiap yang namanya itu perayaan seperti ini saya lihatkan luruskan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hanya sebatas hablum minan nas. Sedikit pun makan mereka tak berani saya sentuh. Kenapa? Keraguan kita di dalam mengkonsumsi makanan halal haram harus senantiasa kita perhatikan. Setetes saja dalam tubuh kita mengalir darah yang haram, dipastikan kita tidak akan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah masalah konsep ajaran Islam. Islam itu bukan anti keberagaman. Islam itu bukan anti yang namanya itu perbedaan.
Tapi dalam kondisi daripada akidah dan tauhid kepada Allah itu nggak ada tawar menawar, ya, tak ada tawar menawar. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Makanya kita harus benar-benar menjaga akidah dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tema kita alhamdulillah, ya. Hari ini ahli bait tadi niatnya saya dengar tadi ada